Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini memiliki tarot mau pick a card tentang alasan dia menyakitiku. Oke, kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan, dibayangi wajahnya ya, dan kita awali dengan doa pastinya agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sorry guys, aku ambil lagi, aku lupa. Oke, ini ada 3 deck. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bayangi wajahnya. Oke, aku kasih waktu 3 menit dan kalian tarik seperti biasanya aku kasih tahu, yaitu tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah di bawah alam sadarnya dia alasan dia menyakitiku. Alasan dia menyakitiku. Alasan dia menyakitiku. Oke, kalian sudah siap ya? Sorry, 2 menit lagi. Aku tunggu. Oke, aku tunggu. Silahkan. Oke, 30 detik lagi. Oke. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua dan menarik energi negatif di kedua belah pihak, kita dan dia. Alright. Oke, 20 detik lagi guys. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih deck 1. Oke, aku pilih deck 1. Kita mulai. Kita ambil dengan alam bawah sadarnya dia saat ini yang sebenarnya seperti apa. Oke. Insyaallah ini bisa resonate 90% menjadi nyata. Seperti biasanya Allah mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di bawah alam sadarnya dia. The bottom of the deck. I'm so regretful of my action and words. Please come back to me. Ya, dia sebenarnya menyesali dari action dan juga ucapan kata-kata dia. Dia ingin banget kita kembali. Oke, kita lihat. You always into my dream in every night. Ya, dia memang membayangkan kita dan dia merasa kita selalu hadir di dalam mimpinya dia di setiap malam.
dan dia merasa bersalah banget karena dia bilang so regretfully, jadi benar-benar menyesal dari tindakannya dia dan juga ucapannya dia menginginkan kita kembali sama dia karena dia masih berharap sama kita. I don't love her or him as I do love you so dearly. Ya, dia tidak mencintai dengan orang yang bersama dia saat ini seperti dia mencintai kita. Dan dia merasakan selama berpisah dengan kita, dia merasakan hal cintanya dia ke kita lebih dalam. Only you have a key in my heart. Ya, hanya kita. Dia merasa banget hanya kita yang mempunyai kunci untuk hatinya dia. Ya, ini di bawah alam sadarnya dia ya saat ini. Jadi dia benar-benar menyesali guys, dan dia tahu apa yang dia lakukan salah, dan dari rasa bersalahnya itulah dia merasa kamu selalu hadir kita ya, yang nomor 1 dalam mimpinya dia, dan dia gak mencintai orang yang bersama dia sekarang, tidak mencintai. Dan dia merasa ya kitalah yang memegang kunci hatinya dia, karena dia banyak penyesalan, kecewa dari actionnya dia, dari ucapannya dia. Dia ingin kita kembali ya setelah adanya perpisahan. Kita lihat situasinya dia saat ini ya, orang yang kalian dealkan. Ya, dia merasa bebas ya, actionnya dia, situasinya dia, dan dia memang tidak spiritual ya. Jadi dia coba untuk mencari jati dirinya, memuaskan kehidupannya dengan kelincahan ya, dan dia orangnya juga tergesa-gesa ya dalam mengambil keputusan di sini. Ini yang membuat dia ya banyak penyesalan sebenarnya ya, karena dia merasa banyak pilihan dalam hidupnya dia. Ini membuat dia selalu bermain dalam fantasi ya, ini dalam mimpinya dia ya. Dia juga berfantasi kok tentang kamu, berfantasi sekali. Dan situasinya dia saat ini ya, dia sedang mencari jati dirinya dia ya. Dia targetkan segala hal untuk mencari jati dirinya dia, siapa dirinya dia, apa yang dia inginkan. Yang aku lihat di sini, yang aku rasakan. Karena ya kalau dia masih seperti energi seperti ini dan ada the 7 of cups, otomatis dia masih belum bisa komitmen. Dia selalu berangan dan berfantasi dan belum bisa mencintai orang-orang yang dia kenal ya saat ini. Ya, 7 ya, jadi dia menunggu sesuatu hal yang pasti tapi memang lambat ya energinya untuk membangun kembali pondasi kehidupannya dia, karena dia selalu bermain dalam hayalan. Itu yang membuat karir dan juga hasil yang dia tanam itu ya tidak akan menjadi nyata, karena selalu bermimpi ya, selalu menghayal, selalu mengejar ya, yang merasa itu membuat dia bahagia tapi ternyata ilusi. Terutama dalam karir ya di sini. Dia coba untuk healing sih, coba untuk healing. Di 777 loh guys. Ini angka 77 loh. Spiritual sebenarnya, tanpa dia sadari sih. Tanpa dia sadari. Dia ingin membangun kembali ya rasa percaya dirinya dia, coba berdamai di dalam situasinya dia, karena dia ingin mensukseskan kembali healingnya, ingin sukseskan kembali sama kamu, ingin adanya sesuatu yang baru untuk bisa berdamai sama kamu. Dia coba mencari cara. Dia memang bermimpi tentang kamu, tapi memang dia masih bermain dengan option yang ada sama dia. Karena dia coba membangun pondasi terutama keuangan, karir, untuk bisa kembali, untuk bisa berdamai. Di sini yang aku rasakan energinya.
dan dia coba untuk bersabar dalam mencapai kesuksesannya, walaupun dia terkadang tergesa-gesa, tapi dia coba untuk bersabar. Ini sebenarnya awakening spiritual 777 ya, awakening spiritual, sangat awakening spiritual. Di sini dia sebenarnya sempat bosan ya dengan option yang ada, bosan sekali, makanya dia ingin percaya diri lagi menghadapi segala ujian dan cobaan dia untuk bisa kembali sama kamu situasinya ya. Dan dia juga coba untuk bisa traveling, sabar menunggu waktu yang tepat untuk traveling, karena kalian ini bisa long distance ya, karena ada the word sini juga long distance ya, the Knight of Wands, karena dia ada traveling juga. Begitupun dengan Chariot ya. So, yang aku lihat di sini dia memang coba untuk melawan segala kegundahan, segala ujian, yaitu dengan kesabarannya dia, walaupun dia bosan dengan option yang ada sama dia saat ini. Makanya dia membelakangi optionnya datang ke dia, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dari hati ya di sini, karena semuanya permainan guys. Dan dia tahu ya, orang yang dia jalani saat ini, yang dia ukir ya, tentang harapan komitmen dengan orang ketiga ini, semuanya permainan ya, semuanya permainan, manipulasi, trik, karena semuanya banyak gosip dan juga ilmu hitam untuk bisa mendapatkan kesuksesan, tapi semuanya tidak nyata, hayalan ya, ilusi. Permainan mereka ya hanyalah ilusi semua. Jadi ya situasinya dia saat ini, dia coba untuk menunggu waktu yang tepat. Dia sedang melakukan nikmati kehidupan dia, walaupun dia bosan dengan option yang ada sama dia, karena dia tahu ya, kalau kita ini adalah yang memegang perasaannya dia, hatinya dia, karena dia tidak mencintai. Sini aku lihat bosan dengan pilihan-pilihannya dia. Dia tidak mencintai orang yang bersama dia saat ini. Dan dia coba melawan rasa bosannya itu dengan mengukir kembali, tanam kembali harapan kesuksesannya, karena dia ingin kembali sama kamu ya, ingin berdamai, dan juga dia merasa ya kamu adalah soulmate-nya dia yang mengunci dunianya dia. So kita lihat alasan dia menyakiti kita. Ya, alasannya dia menyakiti kita. Kalau yang aku lihat di sini ya, energinya dari kartu, dia orangnya suka bermain sih ya, suka mencari adrenalin gitu loh. Dia menguji kalian sebenarnya juga ya, menguji tentang maafnya kalian, menguji tentang spiritualnya kalian juga di sini ya. Dia kembali lagi sama kalian, masih mempertahankan, dan dia orangnya ya, karena egonya dia ya, dalam harapannya dia, karena di sini ada pembayaran karma juga dari orang baru. Dia dengan orang barunya pun ada masalah, banyak drama. Ini membuat dia ingin kembali ke kalian, dan dia bertujuan ingin reconciliation karena merasa kalian adalah equal dan kalian adalah karma untuk dia, dan dia merasa dia bersemangat untuk kembali sama kalian, karena di sini mereka ada masalah ya dengan orang baru tentang keuangan kayaknya yang aku lihat di sini ya, karena dia coba datang ke kalian lagi. Alasan dia menyakiti kalian ya, yang aku bilang tadi, dia suka bermain, bertaruh, dan
menguji kalau aku lihat di sini tentang spiritualnya kalian. Seberapa kuatnya kalian tanpa dia. Tapi ternyata kalian bisa kuat tanpa dia. Kalian menjadi queen. Sedangkan dia masih knight. Masih setengah-setengah. Jauh level. Ini membuat dia mempertahankan dan berharap bisa kembali lagi sama kalian. Dia berharap banget ini sama ilahi. Maka dia banyak masalah dengan orang barunya di sini. Dan yang aku lihat memang ya dia orangnya suka mencari petualangan ya. Tapi dia juga berharap perlahan demi perlahan untuk bisa mempertahankan impiannya dia sama kalian. Dan dia memang ego banget, keras kepalanya karena merasa harus dikendalikan dia apapun itu. Dan ini membuat dia selalu posesif kepada kalian, terutama ketika dia tahu kalian lebih hebat dari dia dalam spiritual ataupun karir ataupun fisik ya di sini. Dan dia merasa tertantang dari apa yang dia tanam, dia harapkan dari kalian. Dia merasa tertantang sehingga dia coba untuk menaklukkan kalian dan coba untuk menaklukkan orang lain juga dengan harapan ya dia bisa seimbang dengan kalian. Tapi ternyata ya dia harus bisa berdamai dengan kalian karena kalian lebih kuat tanpa dia dan dilindungi oleh spirit. Ini membuat kalian ingin ending ya dan menjaga dunia kalian. Makanya dia banyak penyesalan, kecewa dari action dan kata-kata ya di sini karena dia selalu membandingkan kamu dan orang yang bersama dia. Walaupun tidak secara verbal, tapi di dalam hatinya dia membandingkan. Sehingga dia mempertahankan kalian dan berbagi. Pada akhirnya ya dia menyadari kalau kalian adalah yang terbaik dan dia melihat kalian adalah star. Seseorang yang bisa memberikan penerangan. Kita lihat apakah dia menyesal telah menyakiti kita. Wow. Oke, di sini dia menyesal ya. Yang aku lihat dari orang ketiganya, banyak perselingkuhan kembali yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Dia merasa sukses, tapi dia ingin kembali. Karena ilahi membangunkan dia coba gunakan kepintaran dia untuk bisa komunikasi dengan kalian. Karena dia merasa kalian adalah soulmate. Dan dia terbunuh dengan orang ketiganya. Dikhianati kembali oleh orang ketiganya. Karena dia melihat kalian yang sudah sukses, ini membuat dia ingin mendapati kalian kembali. Dia merasa ya kalau dialah yang terbaik untuk kalian, kalian adalah terbaik untuk dia. Karena permainannya ini kalian endingkan. Sehingga ya dia merasa ada kebebasan ya. Ketika kalian endingkan, dia ada kebebasan dari hasratnya dia, petualangannya dia. Tapi perlahan-lahan dia ingin memperbaiki lagi dan akhirnya dia coba untuk single untuk mensukseskan karir, tapi dia ingin kembali sama kalian. Dan yang aku lihat ya dia masih mempertahankan kalian sih, masih bermimpi ya tentang kalian dalam impiannya dia, ilusinya dia. Karena dia masih menanam harapan dan bisa berbagi lagi bersama dengan kita
karena dia tahu dia kesuksesannya ini penuh trik gitu loh, bukan dari spiritual, tapi dengan trik. Sehingga ya dia gunakan kemampuannya kita dengan spiritual untuk bisa menaklukkan segala rintangan dalam kehidupannya dia, karena kalianlah yang bisa membantu dia healing. Di sini yang kulihat, karena dia orangnya selalu berhayal dan mengejar mimpi yang gak pasti, makanya dia terbunuh dengan orang barunya. Dia akan kembali kok sama kalian. Ketika kalian sudah sukses, tunjukkan sama dia. Kalian bisa berdiri tanpa dia. Oke? Okay? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments channel aku, Lucky Tarot MSN. Kita lanjut ke nomor 2. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lanjut ya untuk yang deck nomor 2. Insyaallah ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa dibantu subscribe, likes, and comments ya channel aku. Insyaallah aku baca, so energinya kalian bisa aku tarik ya, insyaallah. So kita mulai dengan pile deck nomor 2. Di bawah alam sadarnya dia. Only you have a key to my heart. Ya, dia merasa kalianlah yang memegang kunci dalam hatinya dia. Karena dia merasa bosan. I feel bored with this connection. Jadi saat ini dia memang bosan ya dengan hubungan bersama kalian. Ya, dia bosan. Makanya dia coba dengan orang lain ataupun kesibukan lain. Even touch we not talk each other, I'm surely you always prayer for me. Thank you baby. Ya, dia merasa walaupun nggak bicara sama kalian ataupun tidak ada komunikasi, tidak ada attraction atau apapun, tapi dia merasakan kalau kalian masih berdoa tentang dia dan dia mengucapkan terima kasih. Wow, I always thinking of you. Ini orangnya bosanan ya. And I feel bored with this connection. Jadi dia sebenarnya hanya bosanan aja ya. Dia sebenarnya ingin kembali sih kalau feeling aku ya. Karena dia masih memikirkan kalian, masih menginginkan kalian. Tapi memang dia orangnya tidak bisa mengungkapkan ya, terutama di saat dia bosanan. Jadi dia nggak mau merasa bersalah, nggak mau disalahkan, tapi di bawah alam sadarnya dia itu sebenarnya merindukan kalian ya. I always thinking of you. Dan dia sadari kalau kalian masih berdoa untuk dia. Dia sadari gitu loh, karena dia rasakan energinya, koneksinya dengan kalian tuh masih dalam sekali, masih ya. So kita lihat situasinya dia saat ini. Situasi orang yang kalian dealkan di deck nomor 2. Situasi orang yang kalian dealkan untuk deck nomor 2. Situasi dengan orang yang kalian dealkan untuk deck nomor 2. Ten of Swords. Oke, dia mengendingkan hubungan kalian ya, karena dia sedang bosan, tapi ternyata ya dia terhianati ya di sini, merasakan adanya pengkhianatan di dalam hubungan dia ya. Ten of Coins in the reverse ya, karena kalian sebagian sudah ada yang minta cerai juga ya, dan ini membuat dia merasa terhianati, merasa dilukai, merasa dibohongi, karena hubungan ini ternyata tidak membuat dia bahagia. Bahkan yang aku lihat juga dia menjadi seseorang yang punya banyak utang. Di sini yang kulihat, karena situasinya dia ini kalau dibilang dengan bangkrut, iya ya. Wow.
Oke. Di sini yang aku lihat the sun. Ya, dia mengkhianati kebahagiaannya kalian, mengkhianati keberkahannya kalian ya. The sun yaitu tentang kebahagiaan dan harapan. Ya, jadi situasinya dia saat ini ya, dia banyak penyesalan, banyak yang aku lihat ya. Banyak masalah ya dari adanya perceraian ya, karena dia mengkhianati kalian. Tapi dia di sini terkhianati lagi ya, dengan pekerjaan dan juga kebahagiaannya dia bangkrut ya. Wow, the devil ya. Ada orang ketiga lagi ya dalam kehidupan dia. Kayaknya dia dikhianati dengan orang ketiganya. Kebahagiaannya dia juga semu ya, ilusi, semua topeng. Jadi apa yang dia apa yang dia tunjukkan ke kalian ya, atau melalui WhatsApp ataupun Facebook, itu semuanya bohong, ilusi ya, karena sebenarnya dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu dia tidaklah tulus, tidaklah benar, karena banyak kebohongan, banyak kepalsuan. Hidup dia sudah ending di sini dan dia mengalami kehancuran. So, situasinya dia saat ini nggak bagus ya, makanya dia memikirkan kalian karena dia merasa ya situasinya dia ini adalah kutukan ya dari pengkhianatannya dia ke kalian. Dan di sini yang keluar juga dia kan orangnya bosanan ya dalam sebuah hubungan, dan kebahagiaannya dia ini ya semua penuh kepalsuan dan toksik ya, yang aku lihat penuh kecemburuan. Kalau aku lihat sih kepalsuan ya, karena di sini yang aku rasakan ya topengnya dia tuh udah ending, udah hancur ya, kebohongannya dia tuh sudah hancur ya, karena kan kalian meminta perceraian di sini. Jadi situasinya dia bangkrut, kebahagiaan yang dia dapatkan semu dari tripartinya ataupun dari black magicnya ini mempengaruhi kesuksesannya dia menjadi berantakan, dan dia juga kehidupannya menjadi hampa karena ya apa yang dia bangun ya hancur selama ini hanya karena mengikuti nafsunya di sini. So kita lihat alasannya dia menyakiti kalian. The World, the Wheel of Fortune. Seven of Wands, Four of Coins, Six of Swords, Knight of Cups. Dia selalu suka triparty ya di sini. Pesta-pesta, bisa di hotel, di dalam pernikahan ataupun komitmen kalian. Ini orang juga selalu mengendalikan ya, merasa ya ada tantangan aja bagi dia. Kata dia ya perselingkuhan itu untuk melepaskan lelah dia bagi dia, padahal itu membuat dia lelah. Terbalik ya. So, alasan dia menyakiti kalian ini kayaknya kayak The World, The Wheel of Fortune, Seven of Wands, Four of Pentacles, Six of Swords. Ini kayaknya kayak karma ya, karmic relationship. Kayak ada pembayaran karma di masa lalu yang masih belum tuntas dibayarkan, entah dari kalian atau dari dia, bisa dari kedua orang tuanya kalian berdua. Di sini yang aku lihat. Dan memang sudah ditakdirkan. Kenapa dia menyakiti kalian ya, karena
Ini sudah ditakdirkan untuk menjadi ujian kamu, ya, dalam mempertahankan healing kamu di sini, mencari kedamaian. Jadi ini memang adalah karmic relationship kalau yang kurasakan, karena ini ada pembayaran di masa lalu, ya, karena masih ada mempertahankan suatu perjalanan yang belum selesai di masa lalu. Ini membuat kalian harus belajar melepaskan, ya, tentang kisah masa lalu, untuk berdamai, untuk menghilangkan hubungan kalian. Karena dia di sini juga selalu mencari kesempatan, ya, keberkahan dari pernikahan kalian ataupun twin flame-nya kalian, ya, proses, ya, untuk memberikan cinta lagi dengan orang lain di sini yang aku lihat. Karena dia selalu beranggapan, ya, dengan pesta-pesta ataupun dengan triparty itu untuk menghilangkan rasa lelahnya dia. So yang aku lihat di sini, dia terbunuh sendiri dengan dunia yang dia bangun, dan pada akhirnya perselingkuhan ini diendingkan karena ini adalah pembayaran karma dan sudah ditakdirkan, dan ditakdirkan kebahagiaan kalian ini memang penuh dengan kepalsuan, toxic, ya, karena ada devil juga, ya, sangat karmic relationship. Ini membuat kalian sama-sama saling mempertahankan atau tidak. Karena aku lihat di sini ini ada empat laki-laki, ya, jadi otomatis yang satu melihat, ya, satu menangkap. Jadi otomatis gini loh, banyak sekali kompetisi di dalam kehidupan kalian untuk bisa mempertahankan hubungan ini, terutama untuk healing, ya, untuk mencapai the journey. Banyak sekali tantangannya kalau aku lihat, dan ini adalah pembayaran karma untuk karmic relationship, ya, dengan cara berpisah, dengan cara kehancuran. Inilah yang membuat damai dan bisa membawa progres, ya, dalam healing. Dan ini juga mengendingkan kutukan hubungan kalian, ya, karena hubungan ini penuh dengan toksik, ya. Dia masih memikirkan kalian, masih, karena kan ini orang-orangnya bosanan, ya. Ketika dia lelah, merasa capek dan bosan dengan kamu, ya, dia dengan entengnya, dengan berselingkuh itu, ya, tanggapannya dia adalah tantangan, dan itu bisa melepaskan rasa lelahnya dia, padahal itu membuat dia bertambah lelah, ya. So kita lihat apakah dia menyesali setelah menyakiti kalian. Jadi ini orang memang bosanan, tapi dia merasa kalian ini masih berdoa tentang dia di sini. Dan kalaupun hubungan kalian diteruskan, akan selalu banyak kompetisi, tantangannya yang harus dipertahankan, terutama tentang komunikasi, dan selalu diulang lagi tentang masa lalu, kecemburuan, kepalsuan itu akan terulang lagi dalam komunikasinya kalian. Apakah dia menyesali menyakiti kalian? The High Priestess, Page of Swords. Okay. Ten of Wands, the Fool, the Hierophant, and the Five of Pentacles. Exactly. Penyesalan sangat, karena ada kehilangan spiritualnya dari kebodohannya dia, ya, dan dari kecerobohannya dia. Bahkan juga dia sulit untuk bebas kembali. Kenapa? Ya karena dia kehilangan wibawanya dia, ya, di sini, dan dia merasa kehilangan spiritual, dan dia juga banyak sekali kesulitan, ya, terutama dalam keuangan,
Di dalam ini juga ada masalah dengan hukum ya, karena dia kehilangan pekerjaan, kehilangan wibawa, dan dia sulit banget untuk mencapai kepuasannya dia lagi. Ya, di sini. Karena kalian telah menghancurkan skandal ini. Ya, kalian mengendingkan walaupun sulit, tenten loh. Ya, tenten. Walaupun kalian sulit sebenarnya. Ya, sulit banget untuk mengendingkan kutukan ini, tapi kalian bekerja keras untuk mengendingkan. Pada akhirnya ya dia melihat kalian sudah lebih spiritual. Page of Swords and the High Priestess. Dan dia melihat kalian itu memantau ya, stalking lewat tarot, lewat Facebook, whatever it is. Dia sangat berhati-hati banget kalau mau kembali dengan kalian, karena dia juga merasa kalian sudah mempunyai banyak rahasia, mempunyai seseorang yang dirahasiakan, dan dia juga merasa memantau kalian kalau kalian sudah lebih bijak, lebih dewasa di sini, tapi memang sudah lebih berambisi tentang kehidupan kalian, karena dia melihat kalian sudah spiritual. Kenapa? Karena kalian berani menghancurkan hubungan karmic relationship di sini. Ini membuat ya berat tidak berat sebenarnya, sulit nggak sulit gitu ya, untuk mengendingkan kutukan hubungan ini yang harus dibayar di masa lalu. Ya, karena sini stuck kalian dalam komunikasi dan banyak sekali ketidakmajuan dari adanya the journey, bahkan juga progres untuk move on-nya susah karena hubungan ini selalu berulang dan berulang lagi. Circle-nya, permasalahannya pun berulang terus. Terus yang aku lihat di sini juga hubungan kalian ini banyak sekali memang sudah ditakdirkan untuk berpisah. Kalau yang aku lihat di sini ya, banyak perselingkuhan yang terjadi. Bahkan situasi yang kalian hadapi, perceraian dan kebangkrutan entah dia atau kalian ya saat ini ataupun awal dulunya, itu memang dari kecerobohannya dia, karena dia tidak memperdulikan efek karmanya seperti apa, sehingga kebahagiaannya kalian pun di sini sangat-sangat kompetisi sekali ya, banyak tantangan untuk mencapai keharmonisan, untuk mencapai kebahagiaan itu banyak tantangan. Kenapa? Karena ya hubungan ini toksik, selalu menyimpan kisah masa lalu, terutama tentang kecemburuan, kemarahan. Ya, di sini bahkan juga kepalsuan dalam topeng dirinya kalian masing-masing juga di sini. Sehingga ya penuh dengan toksik ya, padahal juga dan juga termasuk dengan ada ilmu hitam yang masih stuck di dalam hubungan kalian, sehingga selalu ada skandal di dalam kestabilan hubungan kalian. Pada ujungnya ya kalian mengendingkan the journey ini, yaitu dengan menghancurkan hubungan ini untuk bisa mengendingkan kutukan ini ya, kutukan hubungan karmic relationship ini. Aku rasakan energinya dalam banget loh. Serius dalam banget, miris sih ngeliatnya, karena dia memikirkan kalian banget ya ketika sudah ending dan hancur. Dan dia tahu ya kalau kalian ini memakai topeng ya untuk dia juga, karena dia merasa ya dia pura-pura bahagia tapi sebenarnya enggak, dan dia juga tahu kalian pura-pura membahagiakan diri, dan dia tahu juga kalau kalian itu masih berdoa dengan dia. Dia tahu, dia rasakan kok energinya masih terkoneksi dengan kalian. Tapi memang di sini hubungannya sangat-sangat karmic relationship, penuh dengan toksik karena dia selalu ceroboh. Ini aja yang aku lihat ya, the Fool, seseorang yang in nonsense, dan dia sulit sekali untuk bisa keluar dari zona aman. Sulit, terutama tentang spiritual. Dia kehilangan, dan dia kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kewibawaan di sini. Ini yang aku lihat. Makanya dia sangat memantau kalian, berhati-hati
untuk bisa bicara dan kembali dengan kalian, karena dia juga melihat kalian sudah lebih bijak ya, dan melihat kalian sudah sangat misterius, pintar ya, dia tahu, dan spiritual. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, bye bye. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut untuk yang deck nomor 3. Insya Allah ini bisa resonate. Kita ambil alam bawah sadarnya dia, orang yang kalian dealkan, yang kalian pikirkan. Yuk. Oke. Di bawah alam sadarnya dia. Okay, thank you to forgiveness me, still love me after I've been hurting you until now. Ya, dia menyadari dia telah menyakiti kita hingga sampai sekarang, dan dia ingin meminta maaf, dan dia tahu kalian selalu memaafkan dia. Di sini yang dia rasakan sangat dalam. Kita lihat alam bawah sadarnya. I broken my promise to you. I really sorry. Dia sangat minta maaf ya, karena dia telah membatalkan, mengingkari janjinya, dan dia rasa menyesal. Tapi apalagi kalian memaafkan dia di sini. Ini membuat dia banyak penyesalan dalam kehidupannya dia. I just want to grow older with you. Dia hanya ingin sampai tua dengan kalian sebenarnya, tapi dia tahu dia telah menghancurkan, mengingkari janjinya sama kalian. Even if you don't want to be with me after everything happened, I will upsetting your education. Dia tahu walaupun kalian udah gak mau lagi sama dia setelah apapun yang terjadi ya di masa lalu hingga sekarang, dia selalu menghormati pilihannya kamu, keputusannya kamu. Jadi dia tahu, karena dia menyadari dia telah menghancurkan, mengingkari janjinya dia ke kalian. Dan ya, dia sangat menyesali banget ya dari apa yang dia sudah janjikan ke kalian. Apalagi dia pernah bicara, aku pengennya sampai tua sama kamu, ya sukses, susah senangnya bersama. Tapi ternyata dia mematahkan sendiri janji itu ya, dan dia menyesali banget. Dan dia ya menyadari kalau kalian udah gak mau lagi sama dia, ya dia hormati pilihannya dan kalian gitu loh. Kita lihat situasinya dia ya saat ini. Apalagi kalian masih memaafkan dia, ini membuat dia sedih banget. The Lovers. Wow. Ten of Cups. Okay. Eight of Swords. Ini orang depresi loh. Dia menyadari banget koneksinya tentang kalian. Twin Flames. Dia coba sedang mencintai dirinya sendiri saat ini. Dia berharap banget ya bisa kembali sama kalian, tapi dia terperangkap dalam pemikiran dia sendiri untuk bebas. Ini membuat harapannya dia, semua cita-citanya dia ini terbelenggu, karena dia selalu menduakan, dan dia ketakutan dengan cara pasifnya dia, di mana dia meninggalkan kalian karena ada orang ketiga yang dia rahasiakan dari kalian. Dia mencari tahu tentang koneksinya saat ini ya. Dia mencari tahu, dan dia coba untuk belajar mencintai dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri di sini. Tapi dia depresi dengan cita-citanya dia, harapannya dia tidak menjadi nyata.
karena ada pembayaran karma yang masih membelenggu dia, yang membuat dia depresi dan tidak happy walaupun dia single, bebas, ataupun dengan orang lain yang dia sembunyikan dari kalian. Dia coba mencari cinta lain sebenarnya juga, mencari kebahagiaan lain dengan orang lain juga, dengan harapan, dengan cara dia diamnya dengan kalian, dia bisa bahagia, sukses, tapi ternyata tidak. Dia depresi sendiri, selalu negatif, pemikirannya dia negatif, bahkan dia juga merasa diteror dari karir kebebasannya dia, karena dia merasa orang ketiganya ini juga, the lovers ini, bisa dengan pilihan fisik ya, tidak hanya twin flame juga. Semua tergantung dari tebaran kartunya ya. Tapi yang kulihat di sini memang dia coba untuk introspeksi diri, mencari solusi, mencari informasi juga tentang perjalanan twin flames. Dia juga jujur ya situasinya. Dia coba belajar dewasa sebenarnya di dalam diamnya dia untuk mencintai dirinya sendiri, tapi dia selalu menggunakan kebahagiaan ataupun keberkahannya tentang perjalanan twin flame ini untuk kebebasan dan kesuksesannya dia sendiri. Ini membuat dia terperangkap, membuat dia stres sendiri, membuat dia mendapatkan hukuman sendiri. Ini membuat dia juga menjadi orang yang merasa ya dia itu korban padahal dia yang pelaku gitu. Dan ujung-ujungnya ya apa yang dia ciptakan, yang dia inginkan nggak jadi nyata. Semuanya ya terperangkap dalam pemikiran negatifnya dia. Bahkan di sini dia ada trust issue ya di dalam karirnya juga situasinya. Ini juga dengan orang ketiganya juga ada efek tentang ilmu hitam ya, yang mempengaruhi dia sehingga dia sama kalian ini banyak permasalahan ya, selalu ada negatif terus ketika mau kembali dengan alasan ya karir lah, apalah gitu loh. Karena ini perjalanan twin flame ya. Karena dia juga di sini masih menyimpan perasaan tentang orang ketiga. Dia takut kamu tahu, maka dia coba meninggalkan kamu. Takut kamu tahu, padahal kamu sudah tahu. Kita lihat alasannya dia menyakiti kalian. Jadi situasinya dia saat ini ya depresi ya. Dari pilihan fisiknya dia, terutama orang yang dia rahasiakan, dari unionnya kalian, kebahagiaannya kalian, beralasan sibuk kerja lah, apalah, padahal ya dia ada drama sendiri. Dia terlalu greedy, ingin lebih dan lebih. Makanya di sini I just wanna grow with you. Dia sebenarnya mau sampai tua ya dengan kita, tapi dia selalu dilingkupi dengan pikiran negatif, takut kamu mengengkang kebebasannya dia. Pada akhirnya dia sendiri yang merasa kengkang ya, merasa tidak bebas dari orang ketiganya. Apakah alasan dia menyakiti kalian? Alright, alasan dia menyakiti kalian di sini ya dia belum bisa move on dengan masa lalunya dia. Ya, mungkin dia pernah diduakan dulu sebelum ketemu kalian. Sini membuat dia dendam kalau aku lihat. Kayaknya dia depresi, merasa bersalah. Ya, karena dia mengendingkan masa depannya kalian bersama. Ada argumentasi di antara kalian. Ini membuat dia depresi, stres dari perselingkuhan yang dia buat. Padahal kalian bahagia-bahagia aja. Di sini aku lihat juga alasan yang dia menyakiti kalian ini jelas banget ya. Kalau dia ini kayak bayar karma gitu loh. Karena dia dulunya pernah diduain ya. Dia stagnan sehingga dia
perlahan-lahan tuh ingin memberikan apa yang dia rasakan dulu ke kamu, padahal kamu gak bersalah gitu loh. Makanya dia stres nih, makanya depresi. Kenapa sih gue bisa berselingkuh, menduakan dia, padahal gue sama dia tuh baik-baik aja. Kenapa gue bisa mengendingkan kebahagiaan ini? Dia stres. Ini dendam kalau yang kulihat sih, karena ada scale ya, berbagi lagi apa yang dia rasakan di masa lalu. Penyesalan tentang perjalanan cinta. Dia juga banyak penyesalan dalam kesendiriannya dia. Sekarang dia perlahan-lahan memperbaiki diri, coba. Walaupun dia dengan orang lain, tapi dia tidak merasakan bahagia. Banyak depresi yang dia rasakan. Dan ya dia akan perlahan-lahan untuk datang ke kalian ya. Tapi memang dia coba untuk sibukkan diri dulu dalam pekerjaan, agar dia bisa berlaku adil dari drama yang dia buat, yang selama ini dia pendam ke kalian. Jadi alasannya dia menyakiti kalian ya karena dia dendam ya dengan kisahnya dia di masa lalu, dan dia ingin kalian merasakan juga. Jadi tanpa dia sadari ya, perlahan-lahan tuh tadinya dia nggak mau seperti itu sebenarnya. Sebenarnya dia menyadari sebenarnya ingin ada perubahan pelan-pelan, healing gitu ya. Tapi ternyata tanpa dia sadari dia lakukan hal itu. Karena dia masih belum bisa lupa tentang masa lalunya dia di sini, tentang triparty, sehingga dia berbuat seperti itu ke kalian. Kita lihat apakah dia menyesali setelah menyakiti kalian. Padahal kalian di sini komitmen loh. Sedih dia ngelihatnya, ini yang nomor 3. Kalian sudah berharap banget. Gue menangis, energinya lo gak enak. Dia sebenarnya sudah healing ketemu kalian, tapi dia orangnya kan selalu negative thinking terus nih. Kalau yang aku rasakan energinya ya, yang dipikirkan adalah kebebasan. Ini yang membuat dia yang mencari kebahagiaan di luar sana, padahal dia sudah cukup dengan kalian, tapi dia merasa kurang dan kurang terus ya, karena dia pernah diduain. Jadi dia kayak balas dendam gitu ya, pengennya orang tuh ngerasain juga apa yang dia rasakan, padahal kalian sudah coba untuk bantu healing dia di sini ya. Apakah dia menyesali menyakiti kalian? Dia diam diri ya sekarang, dan hanya fokus untuk spiritual nih sekarang. Dia pun kalau mau orang ketiganya saat ini ya permainan doang ya, dan dia ingin kembali nih sama kalian. See, I'm not see this the 6 of cups, karena dia nggak nerima kalau kalian meninggalkan dia nggak terima. Apakah dia menyesali? Dia manipulasikan perasaannya dia. Di sini yang kurasakan itu dengan cara diamnya dia, dan dia memantau kalian juga sebenarnya. Makanya dia fokus aja ke dalam pekerjaan, walaupun dia dengan orang ketiga ya di sini. Ada karena kan mistress ya, orang yang dirahasiakan. Dia coba untuk healingkan dirinya, memanipulasi keadaan, dan ingin kembali sama kalian kelak. Penyesalan ada karena dia tersakiti dengan orang ketiganya tuh. Terkhianati sendiri kebahagiaannya dia, dan dia tidak terima. Apalagi kalau kalian ada orang ketiga, punya orang lain lagi, dia nggak terima. Dia akan datang ke kalian, tapi memang energinya yaitu tidak stabil, datang dan pergi terus. Makanya dia akan terima keputusan kalian apapun.
kalau nggak terima dia lagi. Karena sebenarnya dia paling nggak suka kalau di reject, paling nggak suka kalau di block, dan dia terhianati oleh orang ketiganya di sini. Ini nih membuat dia sebenarnya ya, dia coba untuk mengirimkan telepati juga dengan kalian, dengan harapan bisa kembali sama kalian, karena dia banyak penyesalan dengan perjalanan twin flame yang penuh dengan black magic ya. Misalnya ini orang ketiga dan juga magic ya, tentang gaib-gaib yang membuat dia ya jadi stagnan dengan masa lalu ya. Di sini dia sedih banget dari apa yang dia jalani, yaitu memilih fisik daripada spiritualnya, itu dengan orang ketiga ya, dikarenakan fisik. Pada akhirnya dia kecewa sendiri dengan orang ketiganya dan juga perjalanan twin flame-nya kalian. Di sini dia sebenarnya coba untuk healing ya, gunakan segala cara. Dia ingin mengakhiri dari apa yang dia mulai, karena dia merasa kebahagiaannya itu udah sama kalian, komitmennya semua, dan kalian juga selalu menjaga janji kalian. Makanya dia merasa sakit hati sendiri karena dia merusak I broken my promise to you, padahal kalian menyimpan komitmen janjinya, dan dia ingin berbagi ya sampai tua dengan kalian gitu ya. Tapi dia nggak bisa ekspresikan, maka dia diem aja. Dia masih bergairah sih sama hubungan twin flame ini, tapi memang saat ini dia energinya sangat penyesalan. Banyak tangisan sebenarnya di dalam diamnya dia, tapi ini adalah perjalanan. Dia tahu dia mengoreksi dirinya dia, mengoreksi kesalahannya dia, mengoreksi tentang rahasianya dia, karena dia jalani kebahagiaannya ini pelan-pelan dengan orang ketiga juga. Ini membuat dia ya, dia gunakan alasannya itu adalah karir, untuk tetap bisa mengikat kamu, berkomitmen juga sama kamu. Pada akhirnya dia depresi sendiri dengan drama dia ya. Kenapa? Karena dia berbagi dan ingin apa yang dia ukir selama ini, kamu dan orang ketiga itu sukses buat finansialnya dia, buat kestabilan kehidupannya dia. Itu harapannya dia ya, di dalam dirinya dia. Dia memakai spiritual juga untuk bisa mempertahankan hubungan ini dengan kalian, tapi cara dia salah, karena dia selalu, kalau aku lihat ya, dendam sih, feeling aku. Inginnya kalian merasakan sendiri juga gitu, merasakan bersama juga apa yang dia rasakan di masa lalu. Jadi ini kayak ada masalah pada dirinya gitu. Dan dia juga orangnya mudah banget kena influence ya di sini, karena dia penuh dengan trik juga, jadi gampang ditrik sama orang. Apalagi dia juga spiritualnya tidak gunakan secara baik, walaupun dia ingin kembali dengan kalian, tapi dia tidak ekspresikan spiritualnya, dia pasif. Sehingga ya kalau dibilang ya, dia bisa dianggapnya itu bagi aku King of Cups ini seseorang yang mendua, penuh kebohongan, fake juga, karena dia memendam perasaan. Jadi kita nggak tahu isi hatinya apa. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Penyesalan dia manipulasi ya dirinya, yaitu dengan mengukir kembali spiritual, dan juga dia banyak trik dengan orang ketiganya di sini, dan dia coba untuk lakukan segala cara. Kalau penyesalan yang aku lihat sih, dia coba tidak menunjukkan ya, jadi dia fokus aja dari apa yang dia kerjakan hari ini dan yang akan datang, karena energi dia masih belum stabil. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang deck nomor 3. Jadi ini orang masih labil ya, jadi jangan berharap banyak banget dulu deh ya. Kamu sibukkan dulu kerja ya, dan komitmen dari apa yang kamu miliki sekarang ini adalah untuk masa depan kamu. Kamu harus bisa buktikan kamu sukses tanpa dia. Okay? So thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. Don't forget to subscribe, likes and comments. Okay? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.